Ini acara yang ditunggu-tunggu karena kita akan mendatangkan sosok motivasi. Orang yang bisa memotivasi kita gimana jualannya seperti apa, kayak gitu ya Mas Faiz. Jualannya seperti apa, yang menambah jadi semangatnya itu loh, powernya itu loh. Yang bikin kita jadi lebih power lagi. Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke. Oh, Mungkin iya. sebelum lanjut, Bapak Ibu yang masih di belakang boleh maju ke depan dulu. Ya, kursi Ini yang masih kosong bisa diisi terlebih bisa dahulu. diisi terlebih dahulu. Ya, biar enak, lebih enak lagi. Nanti kalau nggak pada maju nanti nggak dimulai nanti. Biar spiritnya lebih terasa. Iya, mungkin yang di belakang bisa pindah ke depan. Gimana ini? Boleh, mulai dari belakang, mungkin boleh pindah ke depan. Pindah ke depan aja Bapak Ibu mungkin diisi lagi. Ya, bisa dibantu tim marketing. Oke, baik. Susah ya? Ya, masih ada. Ya, boleh Bu. Boleh kanan, boleh kiri, boleh. Boleh kanan, boleh kiri, boleh. Oke, sebelum kita memasuki acara ini, kita akan menyaksikan video terlebih dahulu. 'Cause we don't want your broken parts. I learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Pembicara kita hari ini beliau dikenal sebagai The Master of Motivation yang akan membawakan tema The Fight Like a New Champion. Beliau adalah seorang penulis buku yang berjudul Fight Like a Tiger, Win Like a Champion yang sudah naik cetak mencapai edisi 35. Beliau seorang CEO of the Luxury Real Estate Agency in Indonesia. Beliau telah berbicara di depan lebih dari 250.000 orang dalam platform yang berbeda-beda. Mari kita bangkit berdiri dan sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Darmadi Darmawangsa. Semangat pagi. Pagi, Jangan duduk dulu berdiri semua. Semangat pagi. pagi, pagi, Pak.
Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Anda. Lebih cepat lagi, lebih keras lagi, lebih semangat lagi. Iya, terima kasih. Luar biasa, silakan duduk. Senang bisa ada di Semarang hari ini, ketemu dengan Anda semua. Project Citraland BSB ya. Teman-teman, saya buka langsung dengan sebuah cerita. Setuju? Ya, ini jamnya udah segini juga ya. Cerita ada sebuah perusahaan yang jual sisir. Dan seorang CEO-nya mulai mencari tenaga penjual. Ya, tentulah. Ya, mau cari tenaga penjual yang handal. Seperti Anda tenaga penjual yang handal kan. Kemudian dicarilah setelah interview lebih dari 100 orang. Dapat 3 orang kandidat yang mau diuji. Hanya mau diambil 1 orang saja menjadi tenaga penjual yang handal untuk perusahaan tersebut. Mereka dikasih tugas yang sulit ya. Mereka disuruh menjual sisir kepada sebuah tempat di atas bukit di mana ada biara, di mana kebanyakan orang yang di atas biara itu palanya botak, nggak punya rambut. Jadi masih baik Citraland BSB ya, jualnya masih cocok dengan kebutuhan pasar ya. Ini sengaja dites Pak ya, disuruh jual kepada orang yang tidak punya rambut ya di situ ya. Nah setelah dikasih waktu 1 hari, mereka balik. Kemudian diinterview lagi, ditanya hasilnya Pak ya. Yang pertama mukanya surem gitu ya, susah banget nggak bisa tidur ya. Karena ketika diinterview ditanya berapa payung yang berhasil dia jual. Dia hanya bilang, Pak, Bapak kasih tugas yang luar biasa gila minta ampun. Gak ada orang bisa jualan Pak, gak ada orang bisa jualan sisir ya. Di suatu tempat di mana orang tidak punya rambut gitu ya. Dan saking hebatnya saya Pak, saya bisa jual 1 sisir Pak. Hebat juga kamu ya bisa jual 1 sisir. Iya Pak, kamu gimana caranya jual 1 sisir? Iya, kebetulan saya menjajakan sisir itu dari pagi sampai sore, 1 pun gak laku. Sampai 1 biksu kasihan lihat saya. Karena kasihan lihat saya dan saya memelas akhirnya dia beli sisir saya. Itu pun luar biasa loh Pak, bisa closing 1 unit gitu ya. Oke, kayaknya CEO-nya mulai mikir-mikir lagi, ya usaha udah ada usaha ya. Yang kedua ditanya, kamu bisa jual sisir berapa? Dia ketawa, saya mah gak banyak Pak, hanya 50 sisir saja. Waduh, yang nomor 1 udah kaget lihat nomor 2, gimana caranya jual 50 sisir? Ini pasti tenaga penjual yang paling luar biasa nih ya. Kemudian ditanya, apa yang you lakukan? Bagaimana caranya you jual sisir 50? Dia bilang, Pak, waktu saya ke sana, saya mulai mempelajari pasar. Ya, saya mulai melihat situasi pasar. Ya, dan memang saya tahu Pak, hampir semua orang di situ nggak ada rambutnya Pak. Jadi percuma kalau saya jualan kepada mereka Pak. Saya tidak terpaku dengan masalah Pak. Saya melihat jangan-jangan ada sekelompok orang lain yang mungkin memerlukan sisir. Nah, saya melihat-lihat, ternyata yang ke sana tuh kebanyakan ibu-ibu Pak. Ya. Ibu-ibu, nah ibu-ibu manjat ke atas bukit gitu ya. Nah setiap kali ibu-ibu manjat ke atas bukit kan angin kenceng ya. Di BSB juga agak tinggi kali gitu ya. Jadi rambutnya kan aut-autan. Dan biasa ibu-ibu sudah manjat kan pengen selfie Instagram segala kan ya. Rambutnya udah kacau begitu kan ya. Jadi singkat cerita saya melihat kayaknya ibu-ibu itu butuh. Kemudian saya nawarin ke ibu-ibu itu dan ternyata 50 orang jadi beli saya punya sisir. Wah, Anda salesman hebat, luar biasa. Tapi sebelum saya pilih Anda, saya mau dengar yang nomor 3 lagi kan. Yang nomor 3 ditanya, kamu jual berapa? Waduh, saya nggak banyak Pak. Saya hanya jual 1000 sisir. Waduh, 1000 sisir. Ya, tapi ini jualan pertama ya Pak ya. Karena 2 bulan berikutnya mereka akan pesan 1000 sisir lagi. 2 bulan berikutnya mereka akan pesan 1000 sisir lagi. Jadi kalau dalam 3 bulan saya akan jual 3000 sisir. Wah, ini yang sales pertama dengan sales kedua matanya langsung melotot keluar langsung ya. Ya, kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan berbeda dengan yang lain gitu ya. Dia bilang, Pak waktu saya ke sana saya juga mempelajari pasar dan memang saya tahu kebanyakan market yang saya mau attack itu nggak punya rambut. Jadi percuma jual sama mereka. Tapi setelah saya searching di Google Pak, saya searching di Google ternyata biksu kepala yang ada di biara itu adalah orang yang sangat terkenal. Seorang influencer hebat. Sehingga saya berasumsi orang-orang yang naik ke atas pasti pengen foto dengan biksu tersebut. Ya, kemudian saya kasih tahu biksu itu, Pak, saya mau nanya, yang naik ke sini nih sebenarnya tujuannya apa sih? Dia bilang selain mereka siara dan berdoa, mereka ini adalah donatur-donatur untuk biara di sini. Saya bilang, Pak, kalau ini adalah donatur-donatur Bapak, alangkah baiknya Bapak berikan sebuah hadiah kepada mereka, yaitu sebuah sisir kemudian Anda tanda tanganin. Sehingga mereka pulang, mereka bisa simpan dan kenang-kenangan, mungkin mereka akan datang lagi ke sini. Dia bilang, biksu kepala mengatakan, itu ide yang brilian sekali. Kalau begitu saya pesan 1000 sisir dari kamu, 2 bulan berikutnya 1000 lagi, 2 bulan berikutnya 1000 lagi. Tepuk tangan dulu untuk sales yang luar biasa ini. Ketika saya dengar cerita ini, saya mulai berpikir, siapa sih sales yang pertama tadi? Sales yang pertama tadi adalah orang
yang ketika mempunyai produk, kemudian menjual ke orang market yang dia mau, yang dia fokus hanya masalahnya. Dia nggak fokus terhadap opportunity-nya. Kalau orang sukses dia punya prinsip satu, Anda harus tahu. Semua masalah di baliknya ada kesempatan, setuju nggak? Semua masalah di baliknya ada kesempatan. Tapi banyak orang hanya stop di masalahnya. Ya, di sini ada yang seperti begitu? Di sini ada yang seperti begitu? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau ngaku, saya tahu ya gitu ya. Makanya Pak Edi capek-capek ngomong, ini KPR udah single digit, udah paling rendah seumur hidup. Nih masih gak jual juga, kenapa nih? Nah karena fokusnya masalahnya gitu ya. Padahal itu kan peluang gitu ya. Anda masih baik hidup di zaman sekarang, saya hidup di tahun 90 akhir gitu ya. Dimana KPR itu udah dia punya digit itu belasan, 16, 18, 20. Dan kita masih pakai KPR dan beli properti. Jadi kalau Anda sampai hari ini udah KPR udah turun begitu rendahnya dan Anda belum bisa jual properti kepada klien Anda, mungkin Anda harus cek. Anda terlalu banyak fokus terhadap masalahnya bukan terhadap peluangnya. Salesman yang kedua, ini salesman hebat sebenarnya. Dia cek pasar ya, dia pelajari pasar dengan baik ya. Namun dia hanya menggali kebutuhan. Dia hanya menggali kebutuhan. Jadi ketika dia melihat ibu-ibu yang rambut aut-autan, nah dia bilang, nah itu kebutuhan. Daripada saya fokus daripada yang nggak punya rambut, saya fokus yang ada rambut yang aut-autan. Ini cukup pinter ini, ya. Ini sama dengan teman-teman juga ketika mau jual produknya Citra Land BSB. Anda bilang ini ada kebutuhan nih. Ada orang mau beli properti karena properti kebutuhan primer dan kebetulan Citra Land BSB ini punya produknya, kebutuhan. Oke? Nah oke aja dan saya yakin Anda sudah coba kan, ini project udah 10 tahun lebih kan. Anda sudah coba kan? Ya, tapi ada juga yang bilang kayaknya nggak gampang jualnya. Oke, kenapa? Karena Anda hanya matching up kebutuhan. Apa yang kita bisa belajar dari salesman yang ketiga? Dia nggak hanya fokus kebutuhan. Dia fokus sama peluang. Saya mau nanya, tadi di presentasi ini Anda lihat peluang nggak? Pertama saya kasih tahu, tahun depan PPN akan naik berapa persen? Jadi kalau orang investasi sekarang beli di proyeknya Citra Land BSB, di mana ada PPN DTP ditanggung pemerintah ya full, berarti dia sudah save 12%. Setuju nggak? Dia sudah save 12% di tahun depan. Ini sebenarnya peluang kalau Anda ketemu orang investor, semualah klien kita adalah orang kaya. Orang kaya itu orang pinter. Orang pinter itu bisa ngitung. Kalau Anda bilang, Pak, kalau saya memberikan Anda sebuah investasi, di mana ketika Anda membayar, Anda bisa bayar pakai KPR pun ya, Anda sudah untung 12% minimum. Anda mau dengar nggak presentasi saya? Karena orang itu senang dengar peluang. Oke? Peluang, bayangin, peluang itu 5 huruf terakhir apa? Ada yang tahu? Anda baru sadar ya? Anda baru sadar ya? Ya. Jadi begitu peluang, orang akan pay attention. Jadi kalau jual produknya Citra Land BSB ini jangan hanya sekedar jual kebutuhan rumah. Citra Land sudah jual di 11 tahun, orangnya udah tahu di sana. Tapi kali ini nih kesempatan nih, ya. Udah saya tadi lihat bonusnya lumayan ya. Ini Semarang ini luar biasa loh, ya. Developer kasih komisi 2,5% ya. Anda coba ke Jakarta, Surabaya, kejam-kejam developer di sini. Di sini developernya baik banget sama Anda, ya. Ya, saya tadi lihat MC-nya untuk minta Anda pindah ke depan aja setengah mati ya gitu ya. Berat bener ya orang Semarang ini kayaknya sangat logical gitu ya. Tadi MC-nya salah, mau pindahin orang ke depan nggak gampang di Semarang. Mereka selalu pikir ada duitnya nggak? Kalau nggak ada duitnya gue nggak mau maju gitu ya. Oke, singkat cerita teman-teman, senang bisa ada di sini karena waktu saya juga mepet. Sebenarnya hari ini saya bukan hanya sekedar motivasi. Saya mau masuk lebih dalam lagi. Karena bagi saya motivasi itu seperti orang tiup balon kemudian dilepas nggak diikat belakangnya. Setelah pulang, kempes lagi. Setuju? Setuju? Ya, saya berharap hari ini Anda pulang dapat sesuatu. Anda mau? Kalau Anda mau tepuk tangan sekali lagi. Saya akan cover 3 subjek paling sederhana. Oke? Ingatin saya ya, supaya Anda nggak lupa nih. Yang pertama saya akan cover yang namanya self-discovery. Menemukan diri saya sendiri. Menemukan tujuan hidup saya. Oke? Ya. Yang kedua saya akan mulai cover self-growth. Bagaimana diri saya ini bertumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir saya akan ngomong mengenai self-breakthrough. Bagaimana saya bisa lompat. Setuju nggak? Ya, kayaknya kita udah kesel lihat ada orang ya cepat sekali naik karirnya ya. Kita jual 1 dia jual 10, kita jual 10 dia jual 100 gitu ya. Ya, kayaknya orang itu nggak ada habis-habis baterainya gitu ya. Kita Sabtu Minggu tidur dia masih kerja, setuju nggak? Kita jam 5 sudah pulang dia masih kerja sampai jam 9 ya. Kayaknya baterainya nggak habis-habis, kayaknya orang ini tergila-gila dengan kerjaannya, setuju nggak? Saya kasih tahu Anda,
ketika saya pelajari motivasi lebih dari 25 tahun, hanya ada satu kata yang menurut saya paling penting. Kenapa ada orang sukses, kenapa ada orang tidak sukses? Anda mau tahu? Saya belajar 25 tahun, saya sudah baca 1000 buku lebih, dan saya menemukan hanya ada satu kata yang paling penting. Dan menurut saya tidak tertulis di buku-buku manapun. Anda pengen tahu? Kayaknya Anda orang Semarang masih... Orang Semarang tadi mikir, sebentar lagi minta duit ini kayaknya. Orang Semarang itu sangat hati-hati gitu ya. Yang saya dapatkan, bedanya orang sukses dan orang yang biasa-biasa. Orang sukses itu tergila-gila dengan apa yang dia mau lakukan. Saya ulangin lagi ya. Orang sukses itu tergila-gila dengan apa yang dia mau lakukan. Ada orang ngomong sama saya, Pak Darmadi, congrats ya. Saya bilang kenapa? Bapak tahu nggak buku Bapak Fight Like a Tiger itu adalah buku nomor 1 di Indonesia dalam genre motivasi. Dan sudah dicetak mulai dari tahun 2006 sampai 2024. 18 tahun ada di toko buku. Tepuk tangan dulu ya. Kemudian dia bilang, pasti bukunya Pak Darmadi itu bagusnya minta ampun. Saya bilang kalau you ngomong gitu berarti pasti Anda belum baca. Ya kan biasanya begitu ya. Ya pasti Anda belum baca ya. Kemudian saya kasih tahu dia. Anda mau tahu kenapa buku saya begitu hebat? Dia bilang apa Pak? Saya bilang karena mulai dari tahun 2006 ketika buku itu diciptakan. Kemanapun saya pergi, saya selalu bawa buku saya. Saya tergila-gila dengan buku saya. Karena saya membuat sebuah komitmen awal ketika saya nulis buku. Bahwa buku ini harus naik cetak sampai cetakan ke-40. Dan saya kasih tahu Anda ketika saya presentasi ke Alex Media. Direktur Alex Media ketawa minta ampun. Dia bilang Pak Darmadi kalau buku Bapak bisa naik cetak kedua kali aja kita sudah happy. Itu artinya break even. Bapak cetakan kedua aja kita sudah happy. Tapi saya tidak pernah lupa ketika saya nulis buku ini. Karena saya pengen buku ini naik cetak sampai 40. Kemarin Alex Media baru deal dengan saya. Buku saya naik cetak ke 36. Jadi sisa 4 lagi. Sisa 4 lagi. Dan kenapa buku saya naik cetak terus menerus? Karena saya tergila-gila dengan apa yang menjadi mimpi saya. Anda tahu kenapa? Karena setiap kali Gramedia cetak, saya beli bukunya. Ada sisa, saya beli habis bukunya. Jadi dia nggak punya pilihan, cetak lagi. Saya kasih tahu Anda ya. Jadi kalau Anda bilang ini buku bagus, menurut saya bukunya biasa-biasa aja. Bukunya biasa-biasa aja. Yang hebat adalah orang yang di belakangnya. Orang yang mau buat buku ini jadi hidup. Oke? BSB ini sudah ada sebelum Ciputra masuk ya. Citraland masuk sudah ada. Oke? Tapi kemudian ada developer yang melihat, ini tanah bagus. Ini tanah saya bisa kembangkan. Saya punya brand kuat. Saya akan sulap supaya harga di Citraland ini naik. Tadi Pak Edi ngomong, saya tadi lihat bunganya kalau nggak salah ya. 10 tahun itu sekitar 7,75 sampai 8%. Setuju nggak? Benar ya? Sekitar 8% tadi ya, 10 tahun fix ya. Fix ya. Saya mau nanya Anda, kalau Anda kenal dengan proyek Citraland BSB, ini proyek udah 10 tahun kan? Coba Anda minta ke Pak Roni ya. Pak Roni kalau punya price list 10 tahun yang lalu, 2013, 2014. Tolong minta Pak Roni price list 2013. Anda ambil per meter tanahnya dibandingkan dengan hari ini. Oke, Anda ngerti maksud saya? Kenapa saya mau ngomong begitu? Karena developer selevel Ciputra, setahu saya punya hitungan tuh mereka itu biasanya minimum ya, setahun itu 12% naiknya. 1% setiap bulan. Makanya mereka kalau bebasin tanah cukup gede. Jadi mereka bisa planning sampai ke depan harganya bisa kerek berapa. Setuju? Setuju? Developer itu susah untung dari bangunan. Ya bangunan ya orang semua udah tahu. Tapi developer itu mempunyai nilai yang bagus dari harga tanah. Jadi kalau tadi KPR-nya CIMB mengatakan 10 tahun dia bunga 8% dia fix. Pertanyaan kita, apakah properti di Citraland BSB mulai dari tahun 2013 sampai sekarang naik di atas 8% enggak? Kalau bisa naik di atas 8%, sebenarnya orang yang beli di sini untung. Dan yang lebih untung lagi sekarang kalau orang beli, tadi yang mengenai PPN DTP tadi. Yang kedua, developer itu otaknya saya tahu. Harga itu bisa naik karena fasilitas selalu ditambahkan ke dalam proyeknya. Setuju? Sebelum ada developer masuk ke BSB, ya proyeknya hanya tanah seonggok tanah gitu. Tapi setelah mereka masuk, mereka konsepin, mulai komersial datang, ya, sekolah datang, ya, bank datang, bisnis datang. Itu yang menjamin harga properti akan naik terus. Makanya saya punya filosofi khususnya untuk Ciputra Group. Di mana Anda melihat kuda berlari,
disitulah harga properti akan bersinar. Tepuk tangan dulu untuk Ciputra, Citra Land ini ya. Setuju ya? Saya sudah keliling proyeknya Ciputra ya. Bulan depan saya keliling 4 lagi di Jambi, Pontianak, Balikpapan, Malang ya. Setiap kali saya datang saya selalu lihat kuda sedang berlari. Saya sudah bilang ini properti pasti naik nih. Kalau patung kuda ini nempel di sini pasti naik. Bahkan kalau nempel di bulan pun pasti ramai orang ke bulan. Cuma sekarang bulan lagi sepi karena belum ada patung itu kan ya. Jadi saya merasa kalau Anda jual produk yang bagus ya, Anda tidak usah khawatir. Teman-teman banyak yang jual secondary saya tahu ya. Ya, secondary itu punya challenge kompleks ya. Anda mesti yakinkan penjual, Anda mesti cari pembeli. Kalau Anda jual Citra Land BSB, barang sudah ada. Yang mau jual sudah jelas, ya kan? Komisi sudah jelas gitu ya. Benar gak sih? Yang Anda hanya boleh cari adalah tenteng pembeli ke sini. Nah, itu tugas kita semua. Kalau Anda sepakat, mari kita sukseskan proyek Citra Land BSB ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua di sini. Can I start with kayaknya? Oke. Ada pepatah mengatakan there is no bad market, there is no good market. Setuju nggak? Kita baru lewat COVID 3 tahun ya, luar biasa ya. Kalau Anda masih ada di sini, ya masih punya pekerjaan, top, jempol top. Ya, saya tadi naik mobil diantar sama pegawai hotel ini, dia mengatakan sebelum waktu COVID 3 tahun dia bekerja di Norwegian Cruise, melayani Saint Thomas dan Barbados dan Caribbean Island. Dia bilang, Pak selama 3 tahun nggak ada kerjaan Pak, nggak ada orang naik kapal cruise Pak. Dan saya pikir, wah perusahaannya pasti berdarah-darah habis Pak. Saking berdarahnya saya dikirim balik ke Semarang, dia bilang begitu ya. Jadi kalau Anda masih ada di bisnis ini, kalau Anda masih jualan properti, berarti Anda luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Anda ya. Sebenarnya nggak ada good market, bad market. Yang ada sebenarnya apa yang Anda lakukan dengan market ini. Ya, developer menawarkan Anda produk. Ya, pemerintah memberikan Anda insentif. PPN yang ditanggung pemerintah. Bank menawarkan Anda bunga yang sangat rendah. Sebagus apapun yang ditawarkan, kalau Anda hanya duduk diam, tidak melakukan apa-apa, ya nggak ada gunanya juga. Setuju nggak? Hidup ini nggak ada yang gampang menurut saya ya. Orang yang jualan gampang itu adalah orang yang sebenarnya hanya mau menipu kita. Bagi saya hidup terjadi ketika ada sebuah pergerakan. Kalau Anda merasa kesal dengan hidup Anda merasa resah dengan hidup Anda. Kenapa hidup saya kayak begini nih? Saya kasih tahu Anda, itu karena Anda kebanyakan diam daripada bergerak. The more you move, the more you learn. Orang itu, saya kasih tahu Anda, orang hebat di dunia ini mereka belajar, mereka hebat karena mereka menghadapi masalah. Setuju nggak? Orang hebat itu karena mereka menghadapi masalah. Tanpa masalah mereka nggak akan hebat. Ya, saya kasih lihat Anda gini. Kalau ayah Anda seorang kaya, ya, dan kemudian dia membelikan Anda sebuah kapal yacht yang bagus seperti begini. Kemudian Anda kasih tahu teman-teman Anda, bapak gue orang kaya loh, baru beli kapal yacht 100 miliar. Siapa yang mau ikut aku? Ya, aku mau keliling-keliling nih ya. Di Semarang ini ada tempat untuk keliling-keliling gak sih ya? Ada lah ya, untuk naik kapal gitu ya. Saya mau keliling-keliling jam 5 sore sambil tunggu matahari terbenam. Ya, boleh, kalian boleh bawa kostum-kostum yang warna-warni. Ya, boleh dandan ya, karena kita mau foto-foto, kita mau ada momen Instagramable. Ya, yang paling mau pasti ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu pasti paling mau. Ikut. Naiklah ibu-ibu ke atas kapal yang indah begitu ya. Naik kapal, matahari terbenam, lagunya enak gitu ya. Dikasih makanan enak, minuman enak, Anda menikmati sekali waktu itu. Jepret, udah Instagram udah penuh tuh ya kayak foto-fotonya ya. Kemudian setelah itu merapat lagi kembali. Anda kasih tahu teman Anda yang punya bapak orang kaya itu, bagus banget loh, cuman sayang gue hanya bawa satu kostum. Next time kalau bisa saya bawa beberapa kostum supaya bisa foto-foto lebih bagus di situ. Aduh, sayang teman saya nggak ikut. Next time kalau bisa teman saya bisa ikut. Anda bilang nggak apa-apa kok, ini kan punya bapak saya. Minggu depan kita jalan lagi, mau nggak? Oh mau. Ini kali mereka udah pakai kostum, ibu-ibu udah ke salon ya. Rambutnya udah tegang itu, nggak bisa goyang kalau kena angin kan ibu-ibu itu ya. Ya semua udah dandan, udah cakep semua ya. Bawa makanan, bawa minuman ya. Mereka mau foto-foto lagi seperti minggu lalu, setuju? Tapi apa yang terjadi? Sebenarnya nggak ada yang terjadi yang aneh-aneh sih. Kapalnya tetap sama. Cuma masalahnya ya udara berubah ya. Tiba-tiba laut tidak friendly. Lautnya ganas. Saking ganasnya tiang kapal sampai putus. Saking ganasnya beberapa teman Anda terlempar keluar dari kapal. Saking ganasnya kapal Anda kena karam dan mulai bocor. Dan Anda rame-rame harus keluarin air kalau nggak tenggelam. Dan hanya mujizat Tuhan kapal ini balik ke dermaga. Oke? Kalau saya nanya Anda. Kalau kapal 2 ini di dalam skenario ini adalah hidup Anda. Anda pengen hidup Anda
seperti di skenario 1 atau skenario 2? Siapa yang mau hidupnya di skenario 1? Angkat tangan. Siapa yang mau hidupnya, hidup ini seperti skenario 1? Nyaman, enak, tenang, santai. Angkat tangan. Ini orang kadang-kadang orang Semarang walaupun logikal tapi nggak rasional biasanya begitu ya. Ini yang masuk kategori yang berbahaya, logikal tapi nggak rasional. Siapa mau hidupnya seperti skenario 1? Siapa mau? Oke, bagus sekali ya. Siapa mau hidupnya seperti skenario 2? Angkat tangan ya. Hanya orang kurang waras biasanya ya kayak angkat tangan. Setuju nggak sih? Setuju nggak sih? Kalau kita dikasih pilih hidup hanya sekali di dunia ini sama Tuhan, Anda mau pilih hidup yang nomor 1 atau nomor 2? Pasti nomor 1. Saya juga pilih nomor 1. Saya takut kalau ada yang nomor 2 angkat tuh. Saya takut tuh. Saya takut saya takut itu ya. Tapi kalau saya ganti pertanyaannya. Pada skenario mana Anda belajar mengenai hidup? Pada skenario mana Anda lebih mengerti mengenai kapal Anda? Pada skenario mana Anda merasa bahwa teamwork penting banget antara Anda dan teman-teman Anda? Dan pada skenario mana Anda lebih sering berdoa kepada Tuhan? Skenario mana? Karena hanya di skenario 2 Anda bertumbuh. Saya ulang sekali lagi. Karena hanya di skenario 2 Anda bertumbuh. Di skenario 1 Anda nggak bertumbuh. Setuju? Jadi kalau hidup Anda berat, tanggungan Anda besar, penjualan Anda seret, Anda mesti ngomong apa sama Tuhan? Terima kasih Tuhan. Saya mau bertumbuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua di sini. Oke, tapi Citra Land BSB ini memanjakan Anda ya. Produknya saya lihat 1 lantai harga 1 M-an gitu. Mestinya ini semua juga orang bisa beli. Nama besar Ciputra, Citra Land kayaknya itu sudah bonafit ya brand ya. Yang bagus ya. Facility is good, location wise is good. Ya, partner KPR luar biasa CIMB. Ya kan? Jadi sekarang basic ke kita. Yuk kita tantang diri kita yuk. Siapa yang yakin minimum bisa jual 2 unit dalam 2 bulan? Angkat tangan. Siapa yang yakin bisa jual 2 unit dalam 2 bulan? Angkat tangan. Oke, thank you. Yang tidak angkat tangan itu mencerminkan ketidakyakinnya dia mengenai hidup ini. Setuju nggak? Ya, benar nggak? Lebih gampang angkat tangan atau lebih gampang tidak angkat tangan? Jujur. Lebih gampang tidak angkat tangan. Makanya Anda stuck yang saya tadi bilang. Bahwa Anda tidak sadar bahwa life happens at the level of movement. Anda angkat tangan pun, otak Anda sudah kasih tahu, lu angkat tangan loh, gue ingat lu angkat tangan loh. Lu 2 unit loh, lu pilih yang mana tuh, yang 2 lantai atau 1 lantai? Ya, yang tipe Adelaide atau yang tipe mana tuh you pilih? Bener gak sih? Lebih enak gak angkat tangan kan? Jadi saya kasih tahu Anda, kalau Anda gak angkat tangan, dan Anda tidak berhasil jual 2, apakah Anda stres? Apakah Anda stres? Enggak. Karena memang Anda nggak angkat tangan. Tapi mereka tadi angkat tangan. Dan kalau mereka jual 2 atau lebih, luar biasa. Mereka punya level of confidence naik. Kalau mereka nggak jual 2 pun nggak apa-apa. Mereka mempunyai semangat untuk jual. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada pepatah, seorang yang bernama Bob Proctor mengatakan, what do you have in your mind is what you hold in your hand. Apa yang you bisa lihat di pikiranmu, itu yang you bisa pegang di tangannya. Orang kan bilang, Pak itu klise lah Pak. Apa yang you bisa lihat di pikiranmu, itu adalah apa yang Anda pegang di tanganmu. Itu klise Pak. Saya kasih tahu itu nggak klise. Antara kalimat pertama dengan kalimat kedua, ada yang namanya vacuum. Ada yang namanya ruang kosong. Dan ruang kosong itu hanya bisa diisi oleh iman seseorang. Kalau dia percaya apa yang dia bisa lihat di pikirannya, dia akan bisa lihat di tangannya. Setuju? Tapi kalau dia nggak bisa lihat di pikirannya, dia nggak akan bisa pegang di tangannya. Kalau Anda tidak bisa lihat diri Anda closing 2 unit di sini, Anda tidak akan closing. Saya ambil satu eksperimen karena waktu saya singkat sekali di sini. Saya ambil satu eksperimen, saya panggil sales saya, ibu-ibu, saya tutup matanya. Kemudian saya rongoh satu benda, saya bilang saya akan kasih Anda satu benda ini, tolong katakan benda ini apa tanpa melihat benda ini. Jadi saya hanya serahkan sebuah benda ke tangannya, supaya dia kasih tahu saya itu benda apa. Jadi ini ibu-ibu saya tutup matanya, saya kasih benda itu. Anda tahu saya kasih dia benda apa? Saya kasih dia benda kunci zaman dulu yang nomornya 808, yang warnanya kuningan. Masih ingat nggak? Untuk lemari. Setuju nggak? Jadi ibu ini saya tutup matanya, dia tidak tahu saya kasih dia apa, tapi ketika dia mulai pegang, saya nanya dia, saya ajak ngobrol. Bu, apa yang ibu lihat di pikiran ibu? Ini kunci Pak. Saya tahu. Kunci apa Bu menurut ibu?
ini kunci lemari Pak. Saya udah tahu nih. Saya iseng nanya dia, menurut ibu warnanya apa? Ini kayaknya warnanya kuning-kuning emas Pak. Saya udah tahu nih. Menurut ibu pernah lihat kunci ini? Pernah. Ini kunci apa Bu? Ini kunci lemari baju mama saya. Tiba-tiba dia ngomong gitu ya. Saya bilang ambilin kunci Bu, coba ibu buka lemari mama ibu. Lemari mama ibu kalau boleh tahu warna apa? Coklat Pak. Tolong buka lemari itu. Dia kan ketutup matanya. Apa yang ibu lihat? Baju mama saya. Warna apa? Biru. Bayangin loh. Saya masuk ke dalam kepalanya. Saya bisa bawa dia putar sampai 30-40 tahun yang lalu. Ibu ini udah tua, umur 50-60. Kemudian saya ambil kuncinya balik. Kemudian saya kasih satu benda lagi yang lain. Nah benda ini, karena saya sengaja panggil ibu-ibu. Benda ini pasti dia nggak tahu ini benda apa. Anda tahu benda ini apa? Saya pemain gitar klasik. Dan ada satu alat yang bisa jepit setiap fret untuk membuat nadanya lebih tinggi. Itu namanya kapo. Ya. Saya tahu ibu ini pasti tidak pernah lihat ini barang. Bentuknya hanya panjang, cekuk begini, ada pemutar. Saya kasih dia, Bu silakan pegang benda kedua. Dia pegang. Dang, what is this? Saya nanya, apa yang ada di pikiran ibu? Saya nggak tahu nih Pak, barangnya apa ini Pak? Coba pikir apa? Saya udah tahu pasti dia nggak bisa lihat. Nggak tahu nih Pak barangnya apa? Warnanya apa? Aduh boro-boro warnanya Pak, barangnya nggak bisa saya lihat. Bagaimana dia bisa lihat? Dia tutup mata kan? Jadi kalau apa Anda tidak bisa lihat di dalam pikiran Anda, kalau Anda tidak bisa gambar kesuksesan yang jelas di pikiran Anda, kalau Anda tidak bisa gambarin 2 unit closing di Citraland BSB, kalau Anda tidak bisa hitung komisinya, kalau Anda tidak bisa dapat vouchernya, kalau Anda tidak bisa dapat gimmicknya, kalau Anda tidak bisa tawarkan ke konsumen Anda dengan KPR yang murah, Anda tidak akan jual. Saya tadi bilang, setelah 25 tahun ada satu kata yang paling penting yang saya pelajari yang membuat orang sukses beda dengan orang tidak sukses. Kata itu apa namanya? Apa namanya? Apakah Anda cukup tergila-gila dengan produk Citraland BSB? Keluar dari ruangan ini Anda ngomong. Pulang ke rumah ketemu istri, ketemu suami, Anda ngomong. Ketemu customer besok, Anda ngomong. Walaupun Anda tawarin produk lain, Anda ngomong. Ketika Anda sudah tergila-gila dengan apa yang Anda gila-gila, semua yang gila-gila itu akan ikut Anda. Itu ya. Kalau orang bilang Pak Darmadi bukunya hebat, sorry bos. Kemana saja saya pergi saya bawa buku saya. Karena saya tergila-gila dengan dia. Yang membuat buku ini sukses bukan bukunya. But the man behind the book. Yang membuat Citraland BSB sukses bukan produknya. It's you guys. Tepuk tangan dulu untuk Anda semua. And by the way sebelum saya lanjut buku saya ada di belakang. Gak banyak, kalau Anda mau beli silakan transfer ke rekening saya. Thank you ya. Karena saya bawa berat-berat ya. Jujur waktu saya 2006 saya nggak punya uang terlalu banyak. Sekarang saya punya uang banyak sekali. Kadang-kadang saya tidak perlu bawa buku saya. Ngapain? Kasih capek saya ngangkat nenteng buku saya 20 kilo tas saya bawa. Ngapain? But saya kasih tahu Anda. Saya punya filosofi yang jarang saya ngomong sama orang. Anda mau tahu filosofi saya? Laku tidak laku buku saya urusan ke 100. Hal yang paling penting. Kemanapun saya pergi saya bawa. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau orang nanya kenapa buku saya laku begitu keras ya. Saya hanya ngomong. Laku nggak laku buku saya, urusan saya ke 100. Saya tidak perlu tahu. Tapi kemanapun saya pergi, selama saya bawa buku ini akan hidup terus. Laku nggak laku, unit yang Anda mau jual di Citraland BSB itu mungkin bukan masalah. Tapi setiap hari Anda keluar dari rumah, setiap kali Anda ketemu orang, Anda ngomong. Itu yang membuat perbedaan antara orang yang bisa jualan dengan yang tidak bisa jualan. Tepuk tangan dulu untuk Anda semua ya. Setiap krisis itu akan membuat seseorang bertumbuh. Tapi itu enggak sebenarnya sepenuhnya. Karena setiap krisis bisa juga membunuh Anda. Kalau Anda tidak mau berubah. Kalau Anda tidak mau bertumbuh. Hanya krisis yang bisa membuat kita bertumbuh. Saya cepat sedikit, saya skip di sini. Saya suka kata-kata ini mengatakan. Serigala yang ada di atas bukit sana. Sudah tidak lebih lapar daripada serigala yang masih di bawah bukit. Saya takut tadi Pak Edi ngomong. Wah saya kenal muka-muka Anda semua nih. Saya paling takut kalau dia bilang itu. Saya udah kenal Anda muka-mukanya, kayak nggak berubah hidupnya kayaknya ya. Saya kenal muka-muka Anda ini. Jangan-jangan Anda terlalu nyaman di zona nyaman Anda sehingga Anda pikir, aduh Citraland BSB kayaknya jauh ya dari rumah saya ya. Kayaknya saya nggak ngerti produknya ya. Kayaknya saya berkecimpung di secondary market kah, primary market bukan saya lah. Iya kan? Anda terlalu nyaman di atas. Anda lupa bahwa ada serigala-serigala yang masih lapar di bawah yang pengen posisi Anda. Kalau klien Anda didekatin oleh agen-agen lain, agen-agen baru kemudian menawarkan produk yang bagus dan klien Anda merasa untung membeli produk dari agen tersebut,
Besok-besok dia nggak nyari Anda lagi loh. Coba Anda pikirkan, project primary apa yang lebih menarik daripada Citraland BSB di Semarang? Pikirin, dengan nama brand, dengan harga. Pikirin. Developer sudah bekerja begitu keras. Dan saya tadi lihat desainnya, Ciputra itu kan grupnya besar gitu ya, walaupun mereka berdiri sendiri. Tetapi tiap desain rumah itu kan mereka kan secara tim arsitek itu kadang-kadang saling sharing. Mereka suka presentasi kan. Jadi ketika saya ngeliat, itu agak mirip-mirip di projectnya dia di situ. Oh saya tahu nih, ini project makin lama ya, mereka sudah revise projectnya sehingga makin lama makin bagus. Fungsionalnya makin jelas. Masuk angin, flow anginnya mereka juga sudah hitung. Jadi bayangin nih, tadi fasadnya aja pakai konsultan Australia lagi gitu ya. Jadi semua udah yang terbaik dikasih gitu ya. Tinggal kita ini siap nggak menjual produk itu. Karena produk sebagus apapun kalau nggak ada yang jual nggak laku. Oke? Saya punya pelatih, dia anak buahnya Anthony Robbins, dia pernah mengatakan satu kata yang saya selalu ingat dan saya tidak mau lupa. Dia bilang begini, Anda tidak bisa hidup dengan standar masa lalu dan tetap mengharapkan hasil yang luar biasa hari ini. Setuju nggak? Anda tidak bisa hidup dengan standar masa lalu ya. Zaman dulu kalau kita ke hotel, kemudian tanya, Pak, hotel ini dilengkapi wifi. Wow, ada wifi ya hotel ini, luar biasa. Zaman sekarang Anda masuk hotel nggak ada wifi, Anda langsung tutup hotel itu. Setuju nggak? Bener nggak? Anda timpukin batu langsung gitu ya. Masa hotel nggak ada wifi yang bener aja gitu ya. Setuju nggak? Standar manusia tambah lama tambah tinggi nggak? Anda bukan nonton YouTube, kalau lambat dikit, muter-muter dikit, Anda lempar kali handphone Anda. Setuju nggak? 10 tahun yang lalu Anda masih nyantai gitu ya. Beli pulsa, saya beli di Amerika $5. Tahun 2011 saya beli di Amerika pulsa, kartu telepon $5 75 megabyte. 75 megabyte bisa apa? 75 megabyte yang bener aja bukan gigabyte. Sekarang Anda bisa dapat 20 giga, bayar 150 ribu, bener nggak? Sekarang standar makin tinggi. Menurut Anda customer Anda tambah lama tambah pintar nggak? Customer Anda tambah lama tambah pintar nggak? Anda tambah lama tambah pintar nggak? Kayaknya enggak Pak. Aku masih seperti yang lalu Pak ya gitu ya. Jadi hati-hati nih ya. Kita kalau mau maju kita harus pikir. Oke, saya mulai masuk ya. Tahap pertama saya hanya ngomong 3 ya. Yang pertama adalah apa? Self discovery. Siapa sih diri saya? Siapa sih diri Anda? Anda sadar nggak? Anda kerja 10-20 tahun Anda nggak sadar siapa diri Anda. Di sini Helen Keller yang buta bisu tuli, dia mengatakan begini nih. Hidup kalau bukan petualangan yang mendebarkan, bukan hidup sama sekali. Saya ulang sekali lagi ya. Helen Keller mengatakan hidup kalau bukan menjadi petualangan yang mendebarkan, sebenarnya bukan hidup sama sekali. Pak, hidup saya berdebar-debar. Kenapa? Pinjol Pak, datang saya terus Pak. Oke, kalau itu memang bukan itu yang maksudnya Helen Keller ya. Mendebarkan itu artinya Anda mengambil tanggung jawab untuk banyak opportunity yang luar biasa yang Anda ambil. Waktu pertama kali saya jadi pembicara, saya kasih tahu Anda, saya takut minta ampun. Saya takut minta ampun. Setiap kali saya selalu bilang, saya akan bicara di podium ini kalau saya sudah punya pengalaman. Saya kasih tahu Anda, dunia ini tidak adil, dia nggak akan kasih Anda pengalaman. Dia kasih Anda latihan, baru Anda dapat pengalaman. Dunia ini tidak pernah kasih kita kesempatan udah siap, baru siap. Saya pernah ketemu satu coach yang bagus sekali. Saya tanya dia, Pak bagaimana caranya main basket? Gampang. Gimana Pak main basket? Pak bagaimana caranya saya bisa belajar berenang? Gampang. Gimana Pak? Berenang. Pak gimana saya bisa jadi penulis? Gampang, nulis. Bener gak sih dia ngomong? Pak gimana caranya saya jadi sales yang handal di Citraland BSB? Gampang, apa? Jualan, gak usah mikir gitu. Terlalu banyak mikir gak jual-jual tuh. Banyak orang terlalu banyak mikir menurut saya. Setuju gak? Anda banyak mikir gak? Banyak mikir ya? Iya ya. Helen Keller mengatakan kalau hidup Anda bukan petualangan yang mendebarkan, sebenarnya hidup Anda nothing. Tahukah kita bahwa hidup ini bagaikan sebuah cerita, sebuah movie, setuju nggak? Saya buat satu quote di Instagram saya ya, join Instagram saya ya supaya penuh ya, rame ya. Saya bilang begini nih, kebanyakan orang tidak menjadi pemeran utama di dalam filmnya sendiri. Saya ulang sekali lagi. Kebanyakan orang tidak menjadi pemeran utama di dalam filmnya sendiri. Bayangin nih, ambil contoh nih ya. Ada satu film kolosal yang akan diputar di Jakarta di Plaza Senayan. Itu tempat yang paling top lah untuk hangout ya. Ya saya ambil contoh judulnya The Story of Ronnie.
Pak Roni punya cerita nih Pak ya. Ya, nih bayangin nih ada film kolosal judulnya The Story of Ronnie. Pak Roni seneng banget nih. Gila baru diangkat filmnya. Sutradara by Steven Spielberg. Waduh luar biasa men. Wah ini bakal jadi box office. Dan karena film ini film kolosal ya seperti King Kong, Godzilla ya. Ya 300 Gladiator ini kan mesti diputar dulu dong. Artis-artinya akan dipanggil kan ya. Dan diadakan pertama premier itu diputar di Plaza Senayan. Tamu-tamunya nggak main-main. Tamu pertama datang. Wih, Pak Prabowo datang. Waduh, Pak Roni udah waduh ini event yang bagus. Pak Prabowo datang, disambut sebelah kanan. Pak Gibran datang. Waduh, ini luar biasa nih film saya nih. Tidak lama kemudian, Pak Jokowi nyusul. Waduh, itu kamera cepret. Gak lama kemudian Ganjar Mahfud datang. Buset, ini kapan-kapan bisa ketemu nih habis pemilu nih ya. Ya, Anies Mohaimin datang. Loh Ibu Mega Surya Paloh datang semua. Wah dan Pak Roni duduk di tengah dikepit sama orang-orang jago begitu. Semua artis celebration itu semua sudah datang di belakang. Penyanyi hebat, semua datang nih acara bagus banget. Semua pada datang menonton film yang judulnya The Story of Ronnie. Tapi setelah film sudah diputar 90 menit. Penonton mulai resah. Karena mulai ada yang bisik. Ini dari awal sampai akhir. Kita tidak lihat Ronnie. Malah yang kita lihat si Peter. Sedikit-sedikit Peter. Ini mulai resah nih. Ronnie juga stres, udah pakai taksido. Bilang, sialan namanya juga The Story of Ronnie. Kok gue kagak ada di dalam gitu ya. Ya udah mulai kesel. Tiba-tiba ada yang teriak. Bu, kembalikan uang saya gitu kan. Udah mulai teriak di belakang. Di stopin. Kemudian karena ini yang nonton orang-orang hebat semua kan. Produser dipanggil. Kurang ajar nih produser. Sembarang buat film ini. Pak Ronnie juga udah marah gitu kan. Kemudian ada yang nanya, Pak sorry Pak ini filmnya Pak Roni, ini The Story of Ronnie. Kenapa yang Bapak putar dari awal sampai akhir Peter begitu kan. Kemudian produsernya udah takut, dia bilang, Pak film ini dari awal sampai akhir ada Pak Roni Pak. Lah yang mana Pak Roni, mana Pak Roni. Kita kan tahu ini Pak Roni emang dia operasi plastik mukanya. Pak coba kita mundurin filmnya Pak. Bapak masih ingat waktu penjahat ada 3 orang kejar-kejar orang di New York City? Oh iya. Waktu mereka lari di tikungan pertama Bapak lihat? Iya lihat dat. Nah itu ada penjual hotdog di sebelah situ Pak. Ada penjual hotdog Pak. Lah coba dekatin mukanya. Siapa itu Pak? Pak Roni ada di situ ya. Oke. Di mana lagi? Pak masih ingat waktu si Peter dimasukin penjara? Oh iya ingat. Waktu itu ada sipir penjara bawa makanan. Iya. Coba kasih lihat mukanya. Lah itu Roni. Anda ketawa kali ya. Karena kebanyakan orang tidak menjadi pemain utama di dalam filmnya. Apakah Anda pemain utama di dalam kehidupan ini? Apakah Anda pemain utama? Atau Anda pemain pembantu? Atau Anda hanya figuran yang setiap saat bisa diganti? Kalau kita tidak menemukan panggilan diri kita, kalau kita tidak melakukan pekerjaan yang terbaik dari diri kita, siapa yang akan hargai kita? Setuju nggak? Ya, oleh sebab itu, yang pertama adalah remember who you are. Dari Anda kecil sampai sekarang, Anda ingat siapa diri Anda? Apakah Anda adalah orang yang layak dipuji, yang berprestasi, yang hebat? Siapa diri saya? Banyak orang punya cara berpikir salah. Kalau saya tanya, tolong gambarkan saya seorang yang sukses, apa yang ada di benak Anda? Tolong gambarkan saya seorang yang sukses, apa yang ada di benak Anda? Kemungkinannya adalah, Pak orang yang punya rumah besar, orang yang punya mobil mentereng, orang yang keren. Setuju nggak? Bukankah itu filosofi yang kita selalu nampung dari apapun yang kita lihat? Oleh sebab itu banyak orang selalu bilang begini nih. Kalau saya punya mobil, kalau saya punya rumah, kalau saya punya semuanya, saya akan mengejar untuk punya dulu semua. Saya akan jadi orang yang akan kejar untuk melengkapi semua yang saya mau. Setelah saya punya semuanya, baru saya akan melakukan apa yang saya sukai dan saya akan menjadi orang yang saya maui. Jadi dia selalu mengatakan bahwa saya itu belum sukses kalau saya belum punya tas yang bagus. Saya itu belum sukses kalau saya punya mobil yang bagus. Saya itu belum sukses kalau saya belum closing banyak. Sehingga dia mendefinisikan dirinya dengan materialistik. Sukses bagi dia adalah sesuatu yang tampak. Kalau dia belum mencapai ini, dia belum akan bekerja pada pekerjaannya yang terbaik dan tidak akan menjadi orang yang terbaik. Tapi saya kasih tahu Anda, filosofi ini tidak membuat Anda akan sukses. Filosofi ini akan membuat Anda stuck dan tidak maju. Anda akan menjadi orang yang sangat perhitungan. Anda adalah orang yang tidak bisa berbagi. Anda adalah orang yang susah memberikan peluang kepada orang lain untuk bertumbuh sehingga hidup Anda berubah.
Tapi kalau orang punya prinsip di balik, bahwa seyogianya siapapun Anda saat ini, Anda adalah orang yang sudah sukses. Anda bisa terima nggak bahwa Anda sebenarnya Anda sudah sukses? Anda harus terima, saya tadi bilang Anda harus masukin ke pikiran Anda bahwa saya sudah sukses. Karena ketika Anda sudah masukin bahwa saya sudah sukses, baru Anda bisa melakukan apa yang Anda sukai, dan akhirnya baru Anda bisa menjadi apa yang Anda mau. Ketika saya belum menjadi pembicara motivasi, ketika buku ini belum ditulis, saya sudah mengatakan saya adalah pembicara yang luar biasa. Saya katakan diri saya adalah penulis yang luar biasa, walaupun saya belum punya buku. Saya katakan saya pembicara luar biasa, padahal saya belum pernah dipanggil. Tapi saya memulai itu dulu. Saya mengisi pikiran saya dengan gambaran, dengan visualisasi, dan visualisasi itu menjelma sesuatu yang akhirnya saya pegang di tangan saya. Jangan dibalik. Oh, saya nanti jago baru saya bicara. Oh, nanti saya jago baru saya nulis buku. Bukan begitu. That's why life seperti begitu. Anda jangan fokus apapun yang Anda kolek, tapi Anda mulai fokus. Saya menjadi diri saya sudah sukses. Karena saya tahu Tuhan kasih saya bisa jadi orang sukses. Saya mulai cari pekerjaan apa yang cocok untuk saya, supaya bisa membuat kesuksesan ini nyata dalam benda-benda yang saya akan kumpulkan. Itu yang kita harus pikirin. Itu yang membuat kita tetap punya semangat untuk bertumbuh. Ada pepatah yang mengatakan setiap hal tercipta 2 kali. Yang pertama dicipta di kepala, yang kedua baru Anda lihat di tangan Anda. That's it, Stephen Covey mengatakan begitu. So you have to see it first. Jadi teman-teman yang mau jual Citra Land BSB ini, saya kasih tahu ya, Anda harus lihat di pikiran Anda sebuah video seakan-akan serah terima dengan konsumen, sebuah video di mana kunci diserahkan, sebuah video di kepala Anda ketika developer memanggil Anda maju di sini untuk meraih trofi yang terbaik. Kalau Anda sudah bisa lihat seperti begitu, Anda akan juara. Kalau Anda di dunia asuransi, saya kenal ada satu teman baik namanya Denny Utama, karena saya bicara di platformnya dia. Dan dia mungkin orang tersukses di dunia asuransi di Indonesia ya. I think he has so much money. Dia ngomong sama saya, Pak Dar, kalau Pak Dar mau tahu cerita saya, ketika saya belum jadi agen asuransi dan pengen jadi agen asuransi, 5.000 orang duduk Pak, saya duduk paling belakang Pak. Ketika saya mendengar ada satu orang menceritakan kisah suksesnya, di kepala saya langsung saya katakan, tahun depan saya akan jadi dia. That's it. Itulah yang merubah semua sejarah. Saya melihat diri saya berada di atas panggung situ menerima penghargaan itu. Saya hanya butuh itu Pak. Ketika saya sudah bisa lihat di pikiran saya bisa lihat kenyataan dalam hidup saya. Kelihatan so simple, but that's the reality. Saya mulai di sini. Setiap orang dilahirkan biasa-biasa saja, tetapi mereka memilih untuk menjadi luar biasa. Semua orang dilahirkan biasa-biasa kok, ya. Santai aja, nggak usah worry, ya. Tapi Anda punya pilihan, itu yang paling penting yang bisa mengubah hidup Anda. Oke? Anda harus secara confident mengatakan siapa diri Anda sebenarnya. Kalau Anda tidak kasih tahu di pikiran Anda gambaran siapa diri Anda sebenarnya, orang lain akan kasih tahu siapa diri Anda sebenarnya. Ambil contoh, orang akan ngomong, kamu mah gak ada apa-apanya. Orang lain memang jago, kamu mah gak ada apa-apanya. Sekolahnya aja jelek, orang tuanya aja kacau. Jadi kalau Anda tidak memberikan sesuatu ke dalam pikiran Anda, orang lain akan memberikan Anda informasi mengenai siapa diri Anda. Setuju? Bukankah banyak sekali teman-teman kita yang ngomong, udahlah, gak usah angkat tangan, gak usah sok pinter, gak usah hebat, santai aja. You belum closing kan? Iya, sama, tos. Nah, udah tos sama-sama, gak closing terus gitu kan ya. Ya, kita harus kasih tahu siapa diri kita. Anda harus biasakan setiap hari katakan, I'm the best. I'm number one, I can do it. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Orang sukses suka ngomong gitu, setuju gak? Kalau dia bisa, saya juga bisa. Kalau orang gagal ngomongnya apa? Dia aja gak bisa, apalagi saya. Bayangin, hampir mirip ya. Saya ulang lagi ya. Orang sukses kalau dia ngomong kan, kalau dia bisa, saya juga bisa. Bener kan? Kalau orang gagal bilang, dia aja gak bisa, apalagi saya. Pantesan dia gak bisa sukses. Oke? Ya. Ada orang berpikir fixed mindset. Ada orang berpikir growth mindset. Bedanya apa? Orang yang fixed mindset, dia adalah orang yang pikir, kalau dulu waktu saya sekolah saya adalah anak pintar. 30 tahun kemudian saya adalah anak pintar. Ini orang paling bodoh di dunia. Saya adalah anak pintar di sekolah ya. Saya matematik saya pasti 9-10. Belagu sekali saya. Anak saya sekarang umur 16 tahun. Pelajaran matematiknya dibilang, Papi, pelajaran matematik susah. Sini kasih papi bisa nyelesain. Begitu dikasih, saya udah gak bisa. Saya kayak orang bodoh, ini gimana lagi ya? A pangkat 2, 2AB, B 2. Ini apa ini ya? Saya udah lupa ini ya. Hah? Minus B plus minus akar B pangkat 2 minus 4AC bagi 2A. Apa ini ya?
Dulu lu bisa, sekarang lu udah gak bisa. Banyak orang selalu pikir ya, orang fix mindset kalau dulu saya pintar, saya akan tetap pintar. Kalau dulu saya bodoh, saya akan tetap bodoh. Bener gak sih? Enggak lah. Ya, orang yang fix mindset, dia selalu menghindari tantangan. Kenapa? Karena dulu dia pintar. Kalau dikasih soal yang dia gak bisa, dia kan gak bisa jadi bodoh. Jadi dia takut dibilang bodoh. Jadi dia selalu menghindari tantangan. Sedangkan orang yang growth mindset, yang selalu mau bertumbuh, dia selalu mau rangkul tantangan. Hanya dengan menghadapi tantangan dia bisa tumbuh. Kalau orang fixed mindset, dikasih sesuatu yang sulit dikit, dia sudah mudah menyerah. Ya, dia kasih sesuatu yang sulit dikit, mudah menyerah. Kalau orang growth mindset, dia gigih menghadapi rintangan karena dia tahu di balik tantangan itu dia bisa maju. Orang fixed mindset melihat usaha itu sebenarnya tidak ada guna. Saya nggak bakal bisa. Ya, tetapi orang growth mindset selalu melihat usaha itu adalah sebuah jalan untuk menjadi ahli. Saya kasih tahu Anda ketika saya mencapai umur 50, saya udah 53 ya. Saya membuat supaya otak saya itu tidak hang gitu ya. Saya kembali les gitar klasik. Jadi lucu juga nih ya. Jadi kalau saya ke tempat guru saya itu, biasanya anak umur 10 tahun keluar, saya masuk. Biasanya bapaknya nunggu. Dia tanya, kok anaknya belum datang ya? Enggak. Loh jadi anak gak datang iya. Jadi siapa yang les? Saya. Loh udah tua begini les. Emang kenapa tua-tua gak bisa les gitu ya. Jadi saya sengaja les. Dan saya kasih tahu Anda pengalaman saya les gitar itu mengajar saya banyak. Setiap kali lagu baru dikasih ke saya itu udah ketakutan dulu. Aduh kayaknya gak bisa deh, ini lagu sulit. Kenapa saya bilang gak bisa? Karena saya hanya bisa mencari gambaran masa lalu. Kalau saya tidak pernah lihat lagu ini berarti saya gak bisa. Guru saya hanya ngomong begini, Dar lu gak usah worry. Kalau lagu ini kamu coba 120 kali, diulang terus kamu jadi jago. Dan saya selalu ingat guru saya ngomong begitu. Jadi setiap kali kalau lagu saya gak bisa, saya ulang 120 kali. Dan apa yang tidak bisa jadi bisa. Nah itu yang namanya growth mindset. Memberikan peluang bagi kita untuk maju. Kalau orang fixed mindset, dia menolak kritik. Kalau growth mindset, dia maju dari kritik. Dan yang terakhir, orang fixed mindset, kalau dia merasa selalu terancam dari kesuksesan orang lain. Tapi kalau orang growth mindset, dia selalu mencari inspirasi dari orang lain. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Ya. Anda boleh puasa. Ya, untuk menahan lapar, tapi jangan puasa closing, setuju nggak? Saya takut nih banyak, Pak kan puasa sekarang Pak, closing juga saya puasa. Ya, nggak boleh ya. Ya, puasa aja ada waktunya berbuka ya. Anda juga saatnya untuk berbuka untuk closing gitu ya. Oke, ya. Saya mau kasih lihat Anda self discovery yang saya maksud ya. Ada seorang pemahat terkenal namanya Michelangelo. Dia mendapat tugas dari raja untuk memahat sebuah batu yang batu itu jelek gitu. Batu itu bentuknya jelek. Semua pemahat lain tidak mau memahat. Kemudian dia mengambil tugas ini dan mulai memahat ini. Dan akhirnya dia mengeluarkan sebuah patung yang terkenal. Kalau Anda pernah pergi ke Florence, patung itu ada namanya patung David ya. Patung David ini luar biasa ya, cakepnya minta ampun, bagusnya minta ampun. Nah ini yang dikatakan Michelangelo ketika sang raja memuji dia atas hasil karyanya yang luar biasa. Dia bilang begini, ketika saya menemukan sebuah batu yang tak berbentuk, saya sebenarnya sudah lihat ada David di dalam batu itu. Saya bisa lihat David di dalam batu itu. Sehingga sebenarnya saya tidak menciptakan David. Saya hanya menggunakan palu ya untuk membersihkan semua hal yang bukan David. Jadi di kepalanya dia udah lihat di dalam batu itu ada David. Jadi tugasnya dia ngambil palu ya, ngambil semua alat pembersih itu untuk mengeluarkan semua yang bukan David. Dengan begitu akhirnya Davidnya keluar. Ini ibarat sebenarnya kita juga ingin mengeluarkan versi terbaik diri kita. Kita harus buang semua yang bukan diri kita gitu. Supaya kita bisa mencapai versi terbaik. Oleh sebab itu belajarlah untuk fokus menjadi identitas yang Anda miliki. Anda yang mau kembangkan dalam diri Anda. Jadi tugas kita hanya membuang semua hal yang bukan seperti kita. Membuang semua hal yang bukan seperti kita. Kita gak usah iri sama orang lain. Orang lain punya kelebihan tentu. Kita juga punya kelebihan. Kita jangan ikut-ikutan sama orang lain. Kita kembangkan kelebihan kita. Itulah kita akan bisa menjadi lebih baik. Dunia ini hanya membayar Anda atas perbedaan yang Anda ciptakan untuk konsumen. Dunia ini hanya membayar Anda atas perbedaan yang Anda bisa ciptakan. Bukan kesamaan, perbedaan. Satu agent Anda suruh pasarin properti nggak laku. Agent lain suruh pasarin properti laku. Apa bedanya dia dengan dia? Ada hal-hal yang dia lakukan yang tidak dilakukan oleh orang itu. Dan perbedaan itulah yang dibayar orang. Ya, ada pepatah mengatakan, your direction is more important than your speed. Dalam hidup ini bukan masalah siapa cepat yang menang. Di dalam hidup ini masalah benar nggak directionmu ke sana. Anda cepat tapi larinya ke belakang juga nggak ada guna. Setuju? Anda cepat lari ke belakang juga nggak ada guna. Jadi speed itu bukan sesuatu yang penting. Tetapi yang penting adalah Anda menentukan direction Anda. Hari ini Anda menentukan saya mau jual 2, saya mau jual 3.
Saya mau menjadi agent terbaik penjualan di Citraland BSB. Saya mau tanya developer. Developer tahun depan, you bisa kasih agent terbaik penjualan di BSB? Bisa? Bisa. Developer. Siapa yang mau jadi agent terbaik penjualan BSB? Angkat tangan. Siapa yang mau? Pak, mereka harus bunuh satu sama yang lain, Pak. Karena banyak nih, Pak. Ini langkahin mayat gua dulu, langkahin mayat gua dulu. Hah? Tepuk tangan dulu untuk Anda, luar biasa. Iya. Oke. Jangan fokus untuk hanya mau mengalahkan kompetitor Anda. Ya. Anda tidak akan menjadi lebih baik jika Anda selalu mengejar kompetitor Anda. Biarin aja kompetitor Anda. Anda punya gaya sendiri. Anda tidak perlu harus sama dengan semua orang kan. Karena Anda dibayar karena perbedaan, bukan karena persamaan. Orang-orang yang kejar kompetitornya dengan gaya yang sama itu adalah orang yang tidak punya ide, nggak punya kreativitas. Setuju nggak? Kita kembangkan dari diri kita. Itu yang membuat kita maju. Mari kita nonton satu video ini, ya, nggak usah tutup lampu, nggak apa-apa. Yang penting soundnya coba dicek pas nggak ya? Yuk kita nonton yuk, silakan.เป็นเป็ดแล้วจะบิน เป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลิน เธอจะบ้าเหรอ ทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่น เสียเวลาคนอื่นเขา ครับจบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีกหนึ่งท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอกันเลยครับ
untuk kita semua di sini. Iya. Saya simpulkan ya, self discovery. Yang saya mulai tadi katakan bahwa Anda jangan berorientasi hanya mau saya bisa sukses kalau saya punya ini. Kalau Anda mulai seperti begitu, Anda kecewa dengan apapun yang Anda kerjakan. Karena semua yang Anda kerjakan itu mulai dari nol. Nggak kelihatan seksi, nggak kelihatan cakep. Jadi kalau Anda udah hitung-hitungan, Anda bilang, orang lain kayaknya kerjaan enak tuh. Mereka melakukan robot trading. Kayaknya untungnya banyak deh. Anda main lompat ke sana, habis itu Anda sendiri pusing. Sebenarnya kalau Anda sudah menemukan diri Anda di dunia real estate, Anda mesti bangga. Anda mulai gali diri Anda, jadi orang yang lebih baik. Berikan value kepada customer. Ketika orang mendapat value dari Anda, mereka akan nyari Anda. Ya, saya tidak pernah lupa dengan bos saya. Ex bos saya adalah seorang konglomerat, ya, top 50 Indonesia. Dia bilang, saya setiap kali ke Singapura, saya selalu ketemu dengan banyak teman-teman anak-anak muda yang jualan wealth management. Kemudian anak muda itu menjualan saya banyak portfolio investasi. Kemudian bos saya nanya kepada anak muda itu, kamu tuh bosnya siapa ya? Oh, dia bilang bos saya yaitu di bank ini, direksi ini bos saya. Bos saya kemudian bilang, kalau kamu punya bos orang itu, saya nggak mau beli sama kamu. Saya hanya mau beli sama kamu kalau saya adalah bos kamu. Kalau kamu nganggap saya adalah bos kamu, saya akan beli sama kamu. Kamu mau kerja di bank A, bank B, bank C, saya akan beli sama kamu. Karena kamu treat saya adalah bos kamu. Setuju gak sih? Kita itu mesti kasih orang untung. Kita mesti kasih orang dapat sesuatu lebih dari kita. Kita jangan jadi orang, oh kalau saya jual saya dapat komisi. Anda hanya mikir diri Anda. Tapi orang yang beli, apakah dia happy dengan Anda beli? Servis Anda cukup atau enggak? Anda harus bisa seperti begitu. Yang kedua, Anda harus taruh di kepala Anda siapa sejati yang Anda mau. Siapa versi terbaik diri Anda yang mau. Seperti patung David tadi. Kemudian Anda mulai buang hal-hal yang tidak baik. Keluar dari diri Anda. Kalau banyak agent property tidak mau ikut training, Anda ikut training. Kalau banyak agent property rela open house, Anda ikut open house. Jangan ikut yang orang lain. Kalau ada agent property yang tidak suka jual project primary selling, Anda jualan. Jadi Anda selalu mau menjadi versi terbaik diri Anda. Nah dari situ, kalau Anda punya semangat seperti begitu, baru Anda bisa dapatkan apa yang Anda mau. Yang terakhir, Anda nggak perlu jadi orang lain. Yang perlu Anda jadi adalah diri Anda sendiri. Setuju nggak? Tepuk tangan dulu untuk kita ya. Oke, sekarang saya masuk self growth. Bagaimana caranya saya bisa bertumbuh? Pak, kenapa saya tuh susah bertumbuh, Pak? Kenapa saya susah bertumbuh ya, Pak ya? Kenapa setiap kali saya mau bertumbuh itu kayaknya ada sesuatu yang nahan saya? Ya, saya ada cerita ya. Satu hari ada orang datang ke toko akuarium, dia bilang, "Cek, saya punya akuarium itu. Belakangan saya lihat itu kayak apa? Kabur gitu ya, Pak. Kalau akuarium itu kalau kotor itu apa ya? Bukan berlumut, kalau butek, airnya butek gitu. Keruh, airnya keruh." Dia bilang, "Cek, saya punya akuarium airnya keruh. Ya, ada nggak obat untuk buat airnya jernih?" Cek itu kasih dia obat. Ya, dia bilang tetesin 10 cc airnya jernih. Setelah dia tetesin 10 cc, dia tunggu 1 hari 2 hari, airnya tetap keruh. Dia balik lagi ke Cek itu, dia bilang, "Cek, kamu bohongin saya ya? Aku udah tetes nih, airnya tetap keruh." Kemudian Cek itu ngomong, "Oh, kalau boleh saya tahu, selain ikan di kolam akuarium kamu, apa aja di dalam kolam akuarium kamu?" Dia bilang, "Di dalam akuarium saya ada tanaman." Oh, kata Cek itu kalau ada tanaman berarti ada tanah ya di dalam situ ya? Oh, ada tanah. Kemudian Cek itu tanya, "Sudah berapa sering Anda bersihkan tanah itu?" Dia bilang, "Hah? Bersihkan? Semenjak saya beli 5 tahun yang lalu, saya tidak pernah bersihkan." Si Ceknya bilang, "Oh, pantesan. Kamu mau tetes 1 galon aqua aja tetap aja airnya keruh. Karena yang masalah bukan airnya, yang masalah siapanya? Tanahnya." Jangan-jangan ada masalah di dalam pikiran masa lalu Anda. Setuju nggak? Ya, ada masa lalu yang selalu tarik kaki Anda sehingga Anda nggak bisa keluar. Kalau Anda tidak bisa fix sesuatu yang ada di dunia di dalam pikiran Anda nggak akan bisa maju. Ya, kenapa? Karena masalah di dalam diri kita itu lebih besar daripada masalah di luar diri kita. Saya kasih tahu Anda, kita nggak bisa maju itu bukan karena masalah di luar lagi resesi, suku bunga tinggi, bukan. Itu mah semua orang juga hadapin. Itu masalah yang dihadapi oleh semua orang, biasa itu. Yang masalah adalah diri kita. Mau ketemu klien, kayaknya kliennya nggak percaya sama saya. Kayaknya kliennya orang kaya, gue orangnya biasa-biasa. Kliennya rumahnya gede, gue hanya naik motor. Itu yang membuat Anda nggak bisa maju. Itu yang menghambat Anda. Oh, orang lain kalau ngomong pintar, kalau saya nggak bisa ngomong. Itu yang menghambat kita mempunyai inner issue yang lebih besar daripada outer issue. Kalau Anda lihat outer issue itu kelihatannya besar, tapi nggak sebesar inner issue.
Yang kelihatan itu kecil. Yang nggak kelihatan masalah manusia itu besar. Ya, Anda bisa ketemu teman Anda mukanya baik-baik, happy-happy, tapi Anda nggak tahu di dalam pikirannya. Anda nggak tahu di dalam hatinya ya. Saya kasih tahu Anda pernah ketemu orang yang tiba-tiba ketemu orang suka marah. Pernah ketemu orang hari ini marah, besok marah, lusa marah. Oh Pak, itu istri saya Pak, iya bener ya. Oh itu suami saya Pak, iya kan ya. Oh, ada orang ya dari pagi marah, siang marah, sore marah. Di sini ada yang kayak gitu nggak? Nggak ada ya. Nggak ada yang mau ngaku, saya tahu ya. Kadang-kadang orang itu marah bukan hanya marah. Sebenarnya dia ada sesuatu di balik kemarahan itu. Setuju nggak? Dia mungkin punya kekecewaan masa lalu. Ya, dia mempunyai kesedihan masa lalu. Dia stres. Dia tidak percaya sama orang karena dari kecil ibunya. Waktu dia kecil dia nangis. Dia nggak pernah diganti popoknya. Ada orang seperti kayak begitu. Waktu dia kecil nggak diganti popoknya sama ibu. Dia nangis. Berarti ketika dia susah nggak ada yang take care. Dia nggak gampang percaya sama orang. Anak yang tidak disayang ibunya. Orang yang pertama dia kenal. Dia tidak akan percaya semua orang. Anda pernah ketemu orang kayak gitu? Itu saya Pak, oh mungkin, ya saya nggak ngerti juga. Ya, orang kalau nggak dapat kasih sayang dari keluarga intinya, dia nggak akan percaya sama semua orang. Jadi orang itu marah karena ada sesuatu di dalam dirinya itu yang menyandera dia. Sampai dia nggak bisa detoxify ini masalah. Apapun yang dia kerjakan nggak pernah berhasil. Apapun yang dia lakukan nggak pernah berhasil. Dia create relationship dengan orang selalu ribut, selalu gak cocok, selalu gak percaya. Karena ada masalah yang dia gak selesai di dalam pikirannya. Jujur, sesi saya ini sebenarnya abis ini biasanya meditasi, karena kita gak ada waktu meditasi, Anda udah lapar semua kan ya. Basically Anda harus datang psikolog, you mesti keluarin semua. Ada hal-hal masa lalu yang Anda tidak sadar menyandera diri Anda. Ya kan ya. Inner self warfare affect your thinking. Peperangan di dalam pikiran ini mengganggu hidup Anda. Ya, kalau Anda lihat di sini dikatakan bahwa dari pikiran kita itu akan keluar tindakan kita, dan dari tindakan itu akan keluar kebiasaan, dan kebiasaan itu akan membentuk karakter, dan karakter itulah yang akan membentuk hidup kita. Tapi semuanya dimulai dari pemikiran. Pikiran itu yang membuat kita bisa maju atau bisa mundur. Ya, nah kalau saya kasih tahu Anda, untuk pertumbuhan itu terjadi di dalam diri kita. Kita mesti mengubah pikiran kita. Dan perubahan itu harus terjadi di dunia di dalam pikiran kita, bukan di dunia di luar kita. Kita harus mulai mikir ini yang mesti diubah. Di dalam pikiran kita mesti ubah. Tapi masalahnya apa Pak? Semua orang berpikir untuk mengubah dunia ini. Tetapi tidak ada orang pernah berpikir untuk mengubah dirinya. The problem in this world. Apapun yang Anda lihat keluar dari mata Anda mengenai dunia ini, itu adalah cerminan apa yang ada di dalam hati Anda. Kalau Anda lihat dunia ini begitu banyak jahat, dunia ini enggak adil, dunia ini enggak fair. Sebenarnya itu adalah cerminan yang ada di dalam hati Anda. Kalau Anda punya hati clean, bersih, Anda lihat dunia ini biasa aja, enggak ada filter sama sekali. Dunia ini biasa aja kok. Ngapain you terlalu mikir, oh Pak orang lain lebih enak hidupnya dibanding saya? Enggak. Kamu juga punya hidup lebih enak dari orang lain, banyak seperti begitu. Ya, kalau begitu sebenarnya apa yang membuat kita nggak bisa maju? Mari kita nonton video saya yang kedua supaya kita cari tahu. There's an African proverb that reads, "When there is no enemy within, the enemy outside can do you no harm." When you refuse to allow any doubts in your own mind, then no doubts from others will ever cloud your judgment. When you create a strong mind, there can be no other that will defeat you with their words or with their judgments. When you believe in you, you need no other to believe in you. Because others really have no say in who you will become. Only you have that say. Only you can decide if others' opinions become reality or you create your own fate. The greatest challenge and the greatest obstacle any human will face is their own doubts, their own fears, and their own conditioned thoughts. If you want to live your dream, you will have to fight for it. You will have to fight the greatest battles of your life. You will have to battle the external enemy. People who don't believe in you. People who do you wrong. People who put you down. You will have to battle the intimate enemy. Those close to you who might do you wrong, or maybe you assume don't believe in you.
those who want the best for you, but their idea of support is to remind you of what can't be done or shouldn't be attempted. But the worst of all is the internal enemy. You will have to battle what seems like an army in your own head, an army of doubt, fear of failure, fear of judgment, lack of belief. The voices inside the head saying, I am not good enough. I'm not worthy. I want to do this, but I can't. I want to give to those I love, but I can't. I'm not worthy of love. I'll never be able to do this. I am hopeless. I've tried everything. The world is against me. No one believes in me. My life's not worth living. There is no greater pain that can be inflicted on you than your own internal enemy. Your own thoughts will cause you more pain than anyone or anything. They can be likened to a terrorist living in your soul. But when you learn to control and direct your mind, you can direct that internal voice to work for you rather than against you. You get it to work for you by creating a compelling future. A future you will be proud to achieve, proud to live through. You do this by not just having goals, but having meaningful goals. Goals that get you excited to wake up every morning. You do this by understanding what your purpose in life really is. What are you doing it all for? When you know these things, when you work on yourself daily, you can quiet that voice in your head. You can feel good enough because you are good enough. But it does take a commitment of daily practice to work on yourself. Cut out something that you spend a lot of time on that does nothing good for your life and replace it with daily work on you. Empower yourself. Set your life up to win. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Saya suka katakan kepada diri saya setiap hari, saya lebih besar dari masalah saya. Saya pengen Anda praktek. Ketika ada masalah, Anda katakan kepada diri Anda, saya lebih besar dari masalah saya. 10 kali Anda ngomong. Saya lebih besar dari masalah saya. Kalau Anda mau lebih kuat lagi, Tuhan saya lebih besar dari masalah saya. Saya kasih tahu Anda, begitu Anda ngomong 10 kali, otak Anda langsung tenang. Itu bisikan-bisikan yang menakutkan, meresahkan itu akan hilang. Kalau Anda memperkuat diri Anda. Jadi saya katakan Anda harus, saya tadi bilang, Anda harus jaga pikiran Anda. Ini yang paling mahal yang kita punya nih. Jangan biarkan orang lain masukin informasi yang salah. Jangan biarkan orang lain mengkerdilkan impian kita. Kita mesti jaga pikiran kita. Oleh sebab itu yang kedua tadi, yang saya tadi bilang, untuk bisa self growth, jaga pikiran Anda, masukin sesuatu idealisme yang ada di dalam pikiran Anda, dan itu yang Anda kejar di dalam hidup Anda. Shift your perspective to change you, bukan to change the world, to change other people. No, shift the perspective untuk mengubah diri Anda. Kalau kita ngomong dengan perception, saya mau nanya Anda, kalau Anda lihat 3 anak kecil ini, yang mana paling tinggi? Yang kiri, yang tengah, atau yang kanan? Yang kiri atau yang tengah, yang kanan? Yang kanan ya, kelihatan memang yang kanan ya. Tapi ini sebenarnya tipuan mata. Kalau Anda ambil penggaris, 3 anak ini sama tinggi. Kalau Anda nggak percaya, ukur aja sendiri. Salah satu lebih tinggi karena sengaja dibuat trotoarnya miring, kemudian atapnya miring. Sehingga anak yang paling kanan kelihatan lebih tinggi dari yang tengah dan yang kiri. Tapi sebenarnya sama. What you see is not what you get. Ya, what you see is not what you get. Jadi Anda jangan biasakan kalau orang lain tidak mampu jual, itu berarti saya juga tidak mampu jual. Kalau customer ada komplain mengenai produk itu, berarti produk itu jelek. Itu sama dengan Anda berpikir semua hal absolut. Ya, bagi orang itu baik, bagi saya belum tentu baik. Bagi orang itu jelek, belum tentu baik. Anda harus tahu persepsi. Ya, ambil contoh kayak begini. Kita sudah terbiasa dengan persepsi. Ambil contoh begini. Ya, tebak apa ini kata-kata ini? Cepat. Apa? Salah. Anda sudah terbiasa.
Anda sudah terbiasa programming yang Anda ciptakan di pikiran Anda. Oh, kalau ini nih kayaknya setiap kali produk Citraland luncurin harganya selalu naik nih 5% nih. Kemarin aja susah saya jual apalagi naik 5%. Anda itu kan kemarin susah jual bukan berarti hari ini susah jual. Apalagi udah dikasih PPN, udah ditanggung pemerintah gitu kan ya. Anda lihat ini kan bukan pikir kreatif. Anda aja yang pikir. Anda sebenarnya sudah menciptakan loh. Anda belum jualan, Anda sudah bilang yang ini nggak mau beli. Yang ini nggak mau beli. Ya gimana? Anda milih-milih customer. Saya rasa Anda jangan terlalu banyak milih. Ketika kalau saya mau buku saya laku, makanya saya bilang, laku nggak laku urusan ke 100. Kalau saya punya otak bilang gini, saya akan bawa buku saya kalau semua penonton akan beli. Menurut Anda saya bisa bawa buku saya nggak? Nggak bisa karena saya nggak tahu apakah Anda mau beli atau nggak beli. Kecuali saya punya pistol, saya taruh di kepala Anda pasti beli semua begitu. Karena saya tidak bisa kontrol Anda, satu-satunya orang yang saya bisa kontrol adalah diri saya. Setuju nggak? Makanya saya bilang, laku nggak laku urusan ke 100. Saya kasih tenang diri saya. Mau laku nggak laku itu bukan urusan. Yang penting kemanapun saya pergi saya bawa. Walaupun orang mau beli tapi bukunya nggak ada, orang nggak bisa beli. Setuju nggak? Jadi Anda harus realistik. Di dunia ini tidak ada yang bisa Anda bisa kontrol kecuali diri Anda sendiri. Oke? Sukses Anda dimulai di ujung zona nyaman. Kalau ini zona nyaman, saya baru bisa maju kalau saya berada di ujung zona nyaman. Artinya saya harus masuk ke zona ketakutan. Baru saya bisa bertumbuh. Anda kalau mau maju, Anda mesti dorong diri Anda di luar zona nyaman. Kalau Anda lihat ada 4 zona, di luar zona nyaman, yang pertama Anda ketemu adalah zona ketakutan. Setuju nggak? Setiap kali kita mau melakukan sesuatu hal yang baru, pasti kita takut. Pastilah, pasti kita nggak bisa. Ambil contoh kalau orang tidak senang main jet coaster, kemudian tiba-tiba ke wahana waterboom, kemudian disuruh naik perosotan yang dari atas langsung ke bawah. Saya yakin itu sampai gemeter, udah duduk bisa berdiri lagi gitu. Setuju nggak? Kalau orang nggak pernah bungee jumping, kemudian disuruh bungee jumping untuk pertama kali, saya yakin tuh, waktu mau lompat itu keputusan lompat itu dia lompat nggak lompat, dia hitung kancing lah lompat nggak lompat. Itu kenapa? Karena Anda keluar dari zona nyaman Anda. Di zona ketakutan ini banyak hal yang terjadi. Anda cari-cari alasan, Anda kurang confident ya. Kemudian Anda sangat mendengar orang lain yang katakan. Anda terpengaruh dengan kata-kata orang lain. Ini namanya zona ketakutan. Anda harus lewat zona ketakutan ini baru Anda masuk zona pembelajaran. Di zona pembelajaran beda sekali dengan zona ketakutan. Kenapa? Anda sudah mulai menemukan ilmu baru, skill baru. Anda mulai comfort zone Anda mulai bertumbuh. Dan Anda mulai menghadapi tantangan yang lebih sulit lagi. Dan Anda merasa pede, Anda bisa belajar. Dan hanya ketika Anda lewat learning zone ini, baru Anda bisa bertumbuh. Dan di bertumbuh ini Anda finding your purpose. Saya bisa maju karena saya finding my purpose. Saya nggak usah bisa seperti orang lain, tapi saya finding my purpose. Saya mau buat mimpi saya menjadi realitas. Di bulan November tahun lalu, saya tulis di Instagram saya kalau Anda lihat. Saya tulis, saya pengen punya jumlah follower TikTok 100 ribu. 10 ribu, pertama saya tulis 10 ribu. Kemudian saya tanya teman-teman saya, Pak 10 ribu terlalu kecil untuk you. Iya ya 10 ribu terlalu kecil ya. Kemudian saya coret, saya ganti 100 ribu. Mulai hari itu saya stres minta ampun sampai hari ini. Tapi saya selalu ingat kata-kata saya. Semua hal yang Anda inginkan, semua hal itu Anda bisa capai. Kalau Anda tergila-gila dengan apa yang Anda mau. Saya tergila-gila sekali. Setiap hari saya cek saya punya TikTok follower saya berapa. Anda bisa follow TikTok saya namanya Fight Tiger, huruf kecil ya. Crash ya, Fight Tiger. Follower saya hari ini sekitar 37 ribu udah ya. Karena setiap bulan saya mesti tambahin 10 ribu. Kalau Anda tergila-gila dengan apa yang Anda mau capai, percaya saya Anda akan capai. Masalahnya banyak orang mau capai targetnya tanpa ngelakuin apapun. Itu yang tidak bisa mereka dapatkan apa yang mau. Orang semua mau cari duit, setuju? Ya kalau orang Chinese bilang chen, duit ya. Chen itu kalau kata itu dipecah, yang pertama itu cing ya, itu emas gitu ya. Ya, kalau zaman dulu orang Chinese itu nggak pakai kertas, mereka pakai uang yang bentuknya kayak cuan gitu kan, ya kan ya. Kemudian kata yang satunya itu sebenarnya spear, ya, tombak. Jadi artinya orang zaman dulu mengatakan kalau Anda mau uang, Anda harus perang. Makanya orang zaman dulu untuk mendapat kekayaan lebih banyak mereka serang ya negara bagian lain supaya mereka maju. Jadi untuk mendapatkan uang Anda mesti bukan hanya mendapat goldnya, Anda harus tahu bahwa Anda mesti berperang. Berperang itu apa Pak? Berperang itu ada dua. Satu, external warfare ya. Sesuatu yang di luar. Anda di dalam bisnis Anda berperang dengan kompetisi, kondisi, lingkungan, aturan pemerintah. Anda berperang dengan itu. Tapi ada satu lagi Anda mesti perang dengan Anda punya pikiran, self belief, semangat Anda. Itu Anda juga mesti perang. Kalau Anda nggak punya, nggak ada gunanya. Anda nggak bakal menang. Jadi dua hal ini penting. Ya. Nah saya mau nanya Anda, kenapa banyak orang sulit mendapatkan uang yang besar jumlahnya? Karena mindset dia mengenai uang. Ambil contoh begini ya.
ketika saya ngomong mengenai uang, apa yang ada di dalam pikiran Anda? Ada orang ketika saya ngomong mengenai uang, dia akan pikir mengatakan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. Kalau orang yang bilang uang adalah akar dari segala kejahatan, menurut Anda uang mau deket-deket dengan dia nggak? Dia nggak mau, karena dia bilang uang adalah akar kejahatan, saya nggak mau deket-deket sama dia. Jadi karena dia nggak mau deket-deket dengan uang juga nggak mau deket-deket sama dia. Setuju ya? Tapi ada orang mengatakan uang itu adalah jawaban dari hampir segala sesuatu yang saya butuhkan. Kalau saya sakit ada uang gitu ya. Kalau saya mau beli mobil ada uang gitu ya. Nah, jawaban Anda aja sudah membedakan siapa diri Anda. Setuju nggak? Kalau Anda bilang uang adalah akar dari kejahatan, Anda akan lari jauh dari uang. Tapi kalau Anda bilang uang bisa nyelesain masalah saya, Anda akan kejar uang. Kalau ada orang bilang, oh kalau kerja keras itu akan mengambil waktu saya dengan anak-anak saya. Jadi saya nggak mau kerja keras. Tapi ada orang bilang, dengan kerja keras saya kan bisa dapat uang. Saya bisa beli waktu. Saya dengan punya uang saya bisa beli waktu. Atau uang itu mesti berputar. Saya invest properti, saya beli Citra Land BSB supaya harga properti saya bisa naik 12% setiap tahun begitu. Anda tahu 90% orang kaya di Indonesia, 90%. Mereka kaya bukan karena active income. Mereka kaya karena apresiasi dari properti yang mereka punya. Setuju? Coba tanya bos di Semarang sini. Mereka kaya dari mana? Mereka kaya karena apresiasi dari harga properti yang mereka sudah invest bertahun-tahun yang lalu. Setuju? Dan Anda berada di dunia properti, ini adalah bisnis yang bisa membuat orang kaya. Ya. Sekarang saya mau nanya, kalau tadi saya ngomong mengenai uang, oke? Bagaimana relasi Anda dengan uang? Sekarang saya mau ngomong dengan manusia. Dengan manusia, dengar baik-baik ya. Bagaimana hubungan Anda dengan orang tua Anda? Apakah Anda bilang, Pak, Bapak tahu nggak Pak, saya nggak bisa sukses itu karena orang tua saya Pak. Masih banyak orang yang nyalain orang tuanya nggak? Orang tua saya Pak. Orang tua saya nggak adil Pak. Oh itu udah pertanyaan klasik banget gitu ya. Orang tua saya nggak kasih pendidikan, teman saya dapat pendidikan bagus, orang tua saya nggak. Atau Anda bersyukur punya orang tua. Saya yakin dari antara Anda ada yang mungkin orang tuanya sudah tidak ada, tapi ada juga orang tua yang masih ada. Anda bersyukur nggak masih punya orang tua? Bagaimana kalau saya ngomong dengan anak-anak Anda? Anda adalah orang yang selalu mengkerdilkan anak Anda. Saya lebih pintar dari anak saya. Saya lebih kerjanya lebih serius dibanding anak saya. Atau Anda adalah orang yang senang memuji anak Anda. Karena dengan gaya yang berbeda ini Anda mempunyai hidup yang berbeda. Bagaimana dengan perusahaan? Bagaimana dengan developer yang Anda sedang mau pasarkan propertinya? Apakah Anda bilang, oh aku mau komplain ke Citra Land, aku mau komplain nih. Kenapa mau komplain? Ya, tiap hari ketemu Pak Roni dikomplain dulu. Ada Pak agent yang suka komplain di sini Pak. Pak Roni saya mau komplain, Pak Roni, tapi nggak pernah jualan Pak. Tapi Pak saya mau komplain Pak. Kalau komplain jualan nggak apa-apa ya Pak ya. Iya nyesek itu komplain nggak jual-jual itu Pak ya. Atau saya berterima kasih sama Citra Land nih. Ada agent yang mau terima kasih sama Citra Land nggak? Dikasih komisi sama Citra Land. Ada yang mau nggak? Angkat tangan. Tepuk tangan dulu untuk Citra Land dong ya. Ya dikasih kesempatan jualan ya. Padahal setiap kali agent jualan itu in-house kesel loh. Ini agent enak banget ya. Bukan anak kandung tapi bisa jualan. Komisinya lebih gede ya Pak ya. Komisinya lebih, jangan kasih tahu in-house. Di sini nggak ada kan. Jangan kasih tahu. Komisinya Anda lebih gede loh. Anda masih santai-santai lagi. Udah anak tiri tapi komisinya gede ya. Enak bener ini ya. Paling enak memang agent properti ya Pak ya. Ya. Atau bagaimana dengan dunia ini? Apakah Anda melihat dunia ini sebagai kompetitor atau kolaborasi? Anda bisa bekerja sama nggak? CIMB merasa Citra Land adalah perusahaan di mana dia bisa bekerja sama, ya, sehingga dia merasa mampu membangun bisnis lebih besar lagi. Itu yang harus Anda lakukan. Dan bagaimana dengan hidup Anda? Hidup Anda hopeless atau hopeful? Anda mutusin sendiri ya. Sorry, waktu saya agak cepat, saya cepat dikit ya, maaf ya teman-teman. Oleh sebab itu, kalau kita mau mengkoreksi mulai dari pikiran kita mesti komit terhadap love. Yang pertama, do you love yourself? Bagaimana saya tahu Anda mencintai diri Anda? Dari penampilan Anda. Kalau Anda penampilannya aut-autan berarti Anda nggak mencintai diri Anda. Anda nggak merasa diri Anda spesial. Anda nggak merasa bahwa Anda yang terhebat. Kalau Anda mau maju, Anda harus mencintai diri Anda terlebih dahulu. Yang kedua, Anda mesti cintai family Anda. Anda mesti cintai pekerjaan Anda. Bagaimana bisa sukses kalau Anda membenci pekerjaan Anda? Anda mesti mencintai customer Anda. Pak, customer saya komplain Pak dari pagi sampai pagi. Ya kalau dia kasih you duit, dia komplain ya biasalah ya. Semua orang yang kasih kita duit pasti komplain. Percaya deh ya. Jadi istri-istri di rumah kalau dapat duit dari suaminya pasti suka komplain. Makanan gak enak gitu kan. Tapi kalau istri yang cari uang, suami yang dikomplain gitu.
kamu kerja nggak becus gitu kan ya. Ya sama lah ya. Kemudian kita mesti mencintai perusahaan di mana kita bekerja yang kasih kita makan gitu ya. Dan kita mesti mencintai teman-teman kita di kantor ini ya. Dan ini bagus sekali nih. Cinta itu akan membawa kebahagiaan dan kebahagiaan itu akan membawa kesempatan, peluang. Kalau Anda cinta pekerjaan Anda cinta perusahaan Anda cinta customer Anda create opportunity untuk diri Anda ya. Yang ketiga teman-teman, saya cepat dikit ya. Yang ketiga nih, kita udah belajar self discovery, self growth. Now I want to break through. Saya mau lompat Pak, apa yang harus saya lakukan? Kita mesti pakai hati ya. Kita mesti pakai hati. Sorry to say, bahan yang saya bawain Anda ini adalah bahan training saya di Taiwan ya. Di mana kita dilempar ke satu tempat yang out of nowhere. 1 minggu dikunci di situ. Kemudian tidak boleh buka handphone, tidak boleh buka apa. Jadi ini trainingnya memang ujung-ujungnya tuh mau nyuci otak dan nyuci hati gitu ya. Nah ini use your heart. Bagaimana kita pakai kita punya hati ya. Nah di sini heart itu sebenarnya faith. Heart itu adalah keyakinan. Keyakinan adalah percaya ditambah dengan tindakan, ditambah dengan rasa confident. Video ketiga saya skip teman-teman, sorry terlalu lama ya. Rumi, filosofer Muslim yang dari Turki, dia pernah berkata, ketika benih dari sebuah keyakinan mengakar kuat ke dalam tanah, ia tidak akan tergoyahkan dari tiupan angin yang kencang sekalipun. Jadi kalau orang sudah punya fondasi yang baik dan benar dan kuat, dia tidak gampang diombang-ambingkan dengan orang lain lagi. Ya, kalau Anda lihat di sini pohon ya, pohon itu besar karena akarnya kuat. Setuju nggak? Nggak ada pohon yang besar akarnya lemah. Jadi kalau orang Chinese mengatakan kemampuan seseorang itu ya ability-nya dia itu harus terganti dari dia punya sing ya. Kalau hatinya kuat, dia punya kemauan akan tinggi. Kalau hatinya lemah, ability-nya akan kurang ya. Jadi bukan masalah can or cannot, tetapi do you truly want it? Anda tergila-gila nggak untuk mengejar itu? Pondasi kekuatan itu ada di akar, bukan di pohon yang ada di atas ya. Ada pepatah mengatakan kalau gunung tidak bisa dibengkokkan, jalan yang harus bengkok. Kalau jalan tidak bisa dibengkokkan, manusia yang jalannya yang harus dibengkokkan. Kalau manusia itu tidak bisa dibengkokkan, hatinya yang dibengkokkan. Jadi manusia itu bisa disetel dari hatinya. Ya. Di mana uangmu berada, di situ hatimu berada. Setuju kan? Di mana istrimu berada, belum tentu Anda ada di situ. Karena Anda cari duit, kerja kan ya, gitu ya. Oke ya. Ini terakhir cerita dari saya. Everything happen is in the preparation for a better you. Semua hal yang terjadi baik buruk maupun baik itu semuanya untuk membuat kita lebih baik. Ada satu cerita cepat, ada seorang raja, dia punya advisor tua mengatakan selalu bijak, kasih suggestion kepada raja. Satu hari raja main pedang, tiba-tiba raja kepotong jari kelingkingnya. Raja nangis kemudian ngomong sama dia punya advisor. Ada apa nih, kenapa tangan jari saya putus? Dia bilang, Tuan Raja, apapun yang terjadi dalam hidupmu itu pasti punya tujuan yang baik. Raja tersinggung sekali dengan jawaban orang itu. Kemudian dia dimasukin penjara. Dia bilang, gara-gara kamu salah ngomong, kamu masuk penjara. Kemudian raja pergi berburu dengan advisernya yang muda yang baru. Saking getolnya berburu, akhirnya dia keluar dari teritorinya dia. Kemudian hujan keras tiba, dia sembunyi di dalam sebuah gua. Dan dia tidak tahu di dalam gua itu ada suku kanibal. Singkat cerita, raja ditangkap, advisor muda ditangkap. Dan mereka mau masak raja ini, jadi bulgogi gitu ya. Mau dimasak ya. Nah ketika raja karena dia lebih gemuk dari advisernya mau dicemplungin di kuali. Si dukun lihat bahwa si raja jarinya keputus. Ini berarti persembahan yang tidak suci, tidak murni. Kemudian akhirnya advisernya yang diikat, yang dimasak. Ketika advisernya lagi dimasak, raja sempat kabur balik ke kerajaannya. Ketika raja balik kerajaannya, dia cepat-cepat ke bawah dan melepaskan dia punya Perdana Menteri. Dia katakan, Perdana Menteri terima kasih sekali. Kamu tuh baik sekali, kata-katamu tuh benar, tapi aku membuat kamu masuk penjara. Aku mau terima kasih sama kamu. Tapi Anda tahu Perdana Menterinya ngomong apa? Pak, saya yang mau terima kasih sama Bapak. Hah, kenapa kamu mau terima kasih sama saya? Pak, karena kalau saya tadi tidak ngomong gitu dan saya ikut Bapak berburu, saya yang bakal dibakar Pak. Jadi saya thank you Bapak masukin saya di sini Pak. Jadi semua hal di dunia ini baik buruk atau baik sekalipun selalu mempunyai hal yang positif untuk kita. Orang-orang yang percaya bahwa semua hal diciptakan menjadi positif. Ketika Anda menghadapi tantangan, katakan great, saya punya kesempatan untuk bertumbuh. Ketika dunia mengatakan menyerahlah, ya Anda berusaha sekali lagi. Ada video tapi saya skip teman-teman, ya karena waktu kita nggak cukup ya. Ini quotes, kalau Anda Google Anda nggak akan dapat. Karena quotes ini dari saya.
dari pengalaman hidup saya, ya. Ketika saya muda hidup saya berat sekali ya. Hidup saya susah sekali. Dan ketika hidup saya pada titik yang paling susah saya tulis quotes ini. Quotes ini mengatakan, ketika dunia melempar kotoran sapi terbusuk ke muka Anda, janganlah sedih. Janganlah sedih. Bangkit, ubah kotoran itu menjadi pupuk termahal di dunia. Karena pupuk termahal itu datangnya dari kotoran sapi yang paling bau. Setuju nggak? Jadi kalau dunia ini melemparkan Anda masalah yang besar dalam hidup ini, jangan sedih. Pakai masalah itu untuk menjadi modal Anda untuk melompat lebih jauh lagi. Anthony Robbins, satu hari Anthony Robbins lagi training di Boston, saya sekolah di Boston. Jam 12 malam dia keluar di tengah musim dingin, dia pakai jaket tebal, lagi dia jalan tiba-tiba dia cium bau pesing, bau alkohol. Dia tiba-tiba lihat ada orang gembel ngikut dia dari belakang. Kemudian orang gembel itu ngomong ini, man, please spare me some change. Kasih saya uang kecil, please. Anthony Robbins gak takut sama gembel itu. Kemudian ditanya, what do you want? Just spare me some change. If I give you some change, what happened to your life? Dia bilang gitu. It will change my life. Oke, kata Anthony Robbins. Dia kemudian ambil uang receh, apapun uang di dalam kantong sakunya. Kemudian dia tanya, take it whatever you want. Si pengemis itu bilang, I just want a quarter. Dia bilang gitu, saya hanya mau 25 sen. Take it whatever you want. Ketika pengemis itu melihat uang di tangan Anthony Robbins, ada uang receh 25 sen, ada juga $1, $5, $10, $50, dan $100. Take it whatever you want, ditanya. Ambil apa yang you suka. Tapi karena dia udah malu ngomong hanya 25 sen. Walaupun dia mau ambil $100, dia akhirnya hanya ngambil yang 25 sen. Ketika dia ngambil 25 sen itu, Anthony Robbins langsung tutup tangannya kemudian masukin ke kantongnya. Dan ini yang Anthony Robbins langsung ngomong. Dia ngomong sama gembel itu mengatakan, life will pay any price you ask of it. Dunia ini akan membayar kepada Anda apapun yang Anda minta. Anda hanya minta 25 sen, dunia kasih you berapa? Dunia kasih you berapa? 25 sen. Anda minta closing, tidak closing di Citraland BSB, dunia kasih Anda apa? Nggak closing. Anda minta closing 2 unit, dunia mau kasih Anda berapa? Tapi kalau Anda nggak minta, dunia ini nggak bisa kasih. Setuju nggak? Anda tahu nggak? Ada steker listrik yang ada di tembok, setuju nggak? Anda pernah lihat ada steker listrik? Kalau saya bawa bohlam lampu 10 watt, saya colok, nyala nggak? Nyala nggak? Kalau saya ganti 20 watt, nyala nggak? 60 watt, nyala nggak? 100 watt nyala nggak? 200 watt nyala nggak? 1000 watt nyala nggak? Listrik di balik tembok itu punya kekuatan tanpa batas. Tapi listrik itu hanya bisa mengeluarkan sesuai apa yang Anda colok. Kalau mimpi Anda terlalu kecil, dunia ini hanya bisa kasih sesuai dengan mimpi Anda. Jadi kalau Anda bilang, kenapa hidup saya kayak begini-begini? Karena mimpi Anda terlalu kecil. Karena mimpi yang besar akan menggerakkan tindakan yang besar dan tindakan akan menggerakkan hasil. Saya tidak ngomong ini. Ada pepatah yang terakhir saya mau kasih kepada Anda. Kesempatan hanya datang sekali jika Anda menunggu. Setuju gak? Tapi kesempatan akan datang berkali-kali jika Anda mau mengejarnya. Saya rasa produk developer kali ini sebuah produk yang menurut saya menarik. Harganya menarik, fasilitasnya menarik. Ya, PPN-nya mau ditanggung pemerintah. KPR-nya mau dikasih harga terbaik sama Pak Edi. Yuk kita make it happen. Yuk kita jualan yang terbaik untuk Citraland BSB. All the best, sukses untuk kita semua. Thank you. Ayo kita berdiri yuk, kita berdiri sekali lagi yuk. Kita tutup dengan baik. Siap? Selamat pagi. Semangat pagi. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Darmadi Darmawangsa. Saya masih punya buku di belakang. Kalau Anda mau, go ahead over there. Thank you. Baik, sekali lagi aplaus untuk Bapak Darmadi Darmawangsa. Luar biasa sekali. Luar biasa.